ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Maka teman-teman, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, dengan doa yang kita panjatkan, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Amin. Amin. Nah, baiklah, hari ini kita belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial. Kita mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, apa kira-kira yang kalian bayangkan tentang berpikir komputasional ini? Ya, silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan Adit. Cara berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Iya, bagus sekali Adit ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Nah, sebelum Ibu sampaikan materinya, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, apakah kalian pernah merasa bingung saat mengerjakan banyak tugas sekaligus? Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, silakan Aurel. Cara mengatasinya dengan membuat daftar tugas, memprioritaskan, fokus pada satu tugas pada satu waktu, dan menghindari gangguan. Ya, betul sekali. Nah, apakah kalian merasa bingung saat mengerjakan sesuatu tugas sekaligus dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini adalah salah satu 4 pilar berpikir komputasional yang disebutkan Allah tadi, yaitu termasuk salah satu pilar berpikir komputasional yaitu dekomposisi. Nah, kita memecahkan masalah yang besar itu menjadi beberapa bagian-bagian kecil. Itulah yang dinamakan dekomposisi. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut kalian apakah membuat suatu pekerjaan menjadi mudah atau sulit? Ya, silakan Tegar. Menurut saya, keterampilan, motivasi, beban kerja, lingkungan kerja, serta dukungan yang diberikan. Ya, bagus sekali ya jawaban Tegar ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, pernahkah kalian membuat resep masakan atau merakit permainan atau bermain game yang punya aturan? Apa hubungannya dengan cara berpikir komputasional? Ya, silakan Elvan. Sebagai suatu sarana yang dapat menuntun pada proses penyiapan bahan-bahan masakan. Oke, nah, pernahkah kalian membuat resep? Nah, ini ada kaitannya dengan berpikir komputasional, yaitu membuat langkah-langkah. Contohnya tadi resep masakan. Membuat langkah-langkah bagaimana meresep masakan nasi goreng. Misalnya apa bahan utamanya, apa namanya itu? Apa yang bahan-bahan yang mau dipersiapkan, bagaimana cara langkah-langkah awalnya. Jadi, maka jadilah sebuah nasi goreng yang enak dan lezat ya. Oke, baik, paham sampai di sini? Kita lanjut ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Yang seperti dikatakan Adik tadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang logis dan sistematis. Nah, bukan hanya tentang coding, tetapi tentang pola berpikir kita. Nah, ada 4 pilar dari cara berpikir komputasional. Yang pertama yaitu pilar pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang terkecil. Itulah yang tadi yang dikatakan Aurel tadi. Nah, bagaimana kalian memecahkan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Itu dinamakan dengan dekomposisi. Nah, tujuan dari dekomposisi ini agar masalah besar tidak terasa menakutkan atau lebih mudah untuk diselesaikan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam contoh kontekstualnya yaitu membersihkan rumah misalnya. Apa langkah utamanya yang kalian lakukan? Dekomposisinya misalnya menyapu, habis disapu apa lagi? Mengepel
komposisi. Oke, selanjutnya. Nah, pilar kedua yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola artinya menemukan kesamaan atau pola dari masalah-masalah yang sudah dipecahkan. Nah, tujuan dari pengenalan pola ini yaitu menggunakan solusi yang sudah berhasil untuk masalah yang serupa. Contohnya, setiap hari Jumat, Senin sampai Jumat kita harus menyusun jadwal pelajaran. Nah, pola yang sama juga berlaku untuk jadwal pikir atau jadwal latihan olahraga. Kita menggunakan pola yang sama untuk membuat jadwal-jadwal yang lain. Nah, ini pengenalan pola ini yaitu menemukan kesamaan dari masalah-masalah yang akan kita pecahkan tadi. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah, pilar yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi ini yaitu fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Nah, tujuan dari abstraksi ini yaitu mempermudah kita untuk melihat inti dari masalah dan solusinya. Contoh misalnya kalian pakai Google Map, kalian nggak tahu rute untuk ke sekolah di mana rute yang cepat. Nah, kalian menggunakan Google Map. Nah, rute mana saja? Pasti kalian berbeda-beda rute kan? Karena beda-beda alamat kan? Nah, pasti kalian fokus hanya pada rute kalian, bukan rute kawan kalian. Itulah yang dinamakan dengan abstraksi, yaitu hanya fokus kepada informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Itu tadi. Itu adalah contohnya. Nah, misalnya di Google Map itu kalian lewat rute misalnya dari SP1 ke Tunas Karya ini. Ya, kalian mengabaikan pohon-pohon, warna-warna rumah. Pasti kalian abaikan kan? Kalian hanya fokus ke sekolah saja, iya kan? Oke, kita lanjut. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, pilar yang keempat yaitu algoritma. Inilah yang akan kita kerjakan nantinya. Algoritma ini adalah menyusun serangkaian langkah-langkah yang jelas, berurutan dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan dari algoritma ini yaitu memberikan panduan yang pasti untuk mencapai solusi. Nah, misalnya tadi cara membuat nasi goreng tadi itu termasuk algoritma. Nah, contoh yang lainnya, algoritma untuk membuat mie instan. Algoritma ini bisa dikatakan langkah-langkah atau cara yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya bagaimana algoritmanya? Algoritma membuat mie instan yaitu mulai rebus hingga air mendidih, masukkan mie, tunggu 3 menit, tiriskan mie, campurkan bumbu, sajikan dan selesai. Nah, inilah yang dinamakan algoritma. Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membuat sebuah studi kasus. Silakan dibaca. Nah, studi kasusnya Elpan, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Nata sering lupa jadwal pelajaran dan salah membawa buku ke sekolah. Nah, guru berinisiatif untuk meminta siswa membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva dengan sistem baru yang lebih efektif, menarik, dan mudah diingat, serta dapat dibagikan kepada teman-teman. Nah, dari studi kasus tersebut, masing-masing kelompok menganalisis 4 pilar berpikir komputasional. Nah, sekarang duduk dengan berkelompok menjadi 4 kelompok. Jadi ada yang kelompok 1 menganalisis dari studi kasus ini, membuat roster atau jadwal pelajaran menggunakan Canva. Silakan dikeluarkan gawainya di Google atau aplikasi Canva-nya. Silakan. Sudah dibuka? Mana? Ya, kita buat langkah-langkahnya. Sudah login ke Canva? Sudah login? Oke, sudah login. Cari template membuat roster atau mata pelajaran.
cari template membuat jadwal mata pelajaran. Nah, ini kan tadi udah Ibu bagi rosternya kan? Ibu bagi masing-masing kelompok, lihat roster kelas 9. Kelas 9. Sudah? Nah, dari studi kasus ini, masalah yang akan kita pecahkan itu nantinya membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva. Ya. Nah, kalian analisis, kalian bagi menjadi bagian 4 pilar berpikir komputasional itu. Yang mana dekomposisinya, yang mana pengenalan polanya, yang mana abstraksinya, dan yang mana algoritmanya. Sudah? Nah, ini saat ini kita mengerjakan yang namanya algoritma, yaitu membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva. Sudah? Sudah bisa masuk login ke Canva semua? Sudah? Sudah? Oke. Nah, sudah selesai, sudah bisa mengunduhnya. Sudah bisa mengunduh? Nah, yang sudah bisa kita share ke grup. Sudah di-share ke grup? Yang sudah selesai jadwalnya sudah bisa di-share ke grup. Oke. Baik, Ibu akan tampilkan. Oke. Nah, ini dari studi kasus ini tadi kita memecahkan masalah membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva. Sudah selesai semua kan? Nah, inilah hasil dari jadwal pelajaran yang menggunakan Canva. Bagaimana menurut kalian? Bagus, menarik, dan mudah diingat kan? Dan bisa dibawa kemana-mana. Karena anak-anak sekarang lebih sering menggunakan gadgetnya, ya kan? Jadi tidak lupa lagi kan untuk jadwal pelajaran? Tidak. Oke. Nah, sekarang sudah selesai semua? Sudah. Nah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari hasil analisis yang kalian analisis tadi, studi kasus yang Ibu berikan tadi. Ya, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisis dari studi kasus tadi. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Silakan di depan. Membuat jadwal pelajaran. Komposisi. Dalam kasus M4, masalah membaca doang dan cara mengubah dan dipecahkan menjadi beberapa bagian. 1. Informasi yang dibutuhkan. Daftar lengkap mata pelajaran kelas 9. Alokasi waktu setiap mata pelajaran per minggu dan hari pelaksanaannya. 2. Penyebab masalah. Kemungkinan jadwal sebelumnya kurang visual, tidak mudah diakses, atau tidak menarik sehingga sulit diingat. 3. Solusi yang diminta. Membuat jadwal baru menggunakan Canva yang efektif, menarik, mudah dan diingat dan dibagikan. Target pengguna, Elvan dan teman-teman sekelas. Iya. Nah, kelompok 1 yaitu membacakan dari permasalahannya tentang jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran, membuat jadwal pelajaran di Canva. Jadi, Elvan ini kelompok 1 membacakan tentang dekomposisi dari masalah membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva tadi. Ya. Nah, kira-kira ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada? Berarti sudah jelas tentang dekomposisi? Sudah. Oke. Sudah? Iya. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Dihabis untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2. Analisis dari studi kasus tadi. Untuk membuat jadwal yang efektif dan mudah diingat, Evan perlu mengenali pola yang mungkin membantunya, yaitu pengelompokan mata pelajaran.
mengelompokkan mata pelajaran berdasarkan hasil hari atau waktu tertentu. Misalnya, mungkin ada pola mata pelajaran eksakta di pagi hari atau mata pelajaran seni di siang hari. Visualisasi menggunakan warna, icon, atau tata letak tertentu untuk merepresentasikan kelompok mata pelajaran atau hari yang berbeda. Pola visual ini akan membantu memori. Dengan akses, jadwal yang mudah diakses, misalnya di ponsel atau dicetak dan ditempel di tempat yang sering dilihat, akan mengurangi kemungkinan lupa. Kemampuan berbagi dengan teman akan menciptakan pengingat kolektif. Oke. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas tentang pengenalan pola? Sudah, Bu. Kasus mengatur jadwal mata pelajaran. Sudah? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke, ya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Abstraksi tadi, 4 pilar. Ya. Elvan perlu fokus pada informasi inti yang penting untuk jadwal dan mengabaikan detail yang tidak relevan dalam penyajian visual. Elemen utama, nama mata pelajaran, hari, dan waktu. Representasi visual menggunakan blok warna atau ikon sederhana untuk mewakili setiap mata pelajaran daripada deskripsi yang panjang. Informasi tambahan, opsional, mungkin mencantumkan nama guru atau ruang kelas, tetapi ini bisa menjadi detail sekunder dalam desain awal agar tidak terlalu ramai. Fokus utama adalah keterbacaan jadwal mata pelajaran. Oke. Sudah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sudah jelas tentang abstraksi dari studi kasus mengatur jadwal pelajaran menggunakan Canva. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan untuk duduk kembali. Nah, kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Persilakan untuk mempresentasikan. Berikut adalah langkah-langkah algoritma yang dapat diikuti Elvan untuk membuat jadwal pelajaran di Canva. 1. Mengumpulkan informasi. Kumpulkan daftar lengkap mata pelajaran kelas 9 beserta jadwal hari dan jamnya dari sekolah atau guru. 2. Rencanaan struktur. Tentukan bagaimana jadwal akan disusun secara visual. Apakah per hari dalam satu halaman atau seluruh minggu dalam satu tampilan. Pertimbangkan tata letak yang paling mudah dibaca dan diingat. 3. Pilih template Canva atau mulai dari kosong. Cari template jadwal pelajaran atau studi di Canva. Pilih yang paling sesuai dengan struktur yang direncanakan atau mulai dengan Canva kosong untuk kebebasan desain penuh. Masukkan mata pelajaran. Isi slot-slot waktu di jadwal dengan nama-nama mata pelajaran yang sesuai dengan hari dan jamnya. 5. Visualisasi. Warna. Berikan warna yang berbeda untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Misalnya, semua mata pelajaran IPA berwarna biru. Ikon. Tambahkan ikon kecil yang relevan di samping atau di dalam kotak mata pelajaran. Misalnya, ikon kalkulator untuk matematika, ikon pena untuk bahasa Indonesia. Cari ikon di elemen Canva. Font. Pilih font yang jelas dan mudah dibaca. Tata letak. Atur tata letak agar informatif dan tidak berantakan. Gunakan ruang kosong secara efektif. 6. Tambahkan informasi tambahan opsional. Jika perlu tambahkan nama guru atau nomor ruang kelas dengan ukuran font yang lebih kecil. 7. Personalisasi. Tambahkan elemen desain pribadi, misalnya nama Elvan atau desain latar belakang yang disukai, agar jadwal terasa lebih menarik dan miliknya. 8. Tinjau dan perbaiki. Periksa kembali jadwal untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau jadwalan. 9. Bagikan. Setelah selesai, unduh jadwal dalam format gambar PNG atau JPG atau PDF. Bagikan dengan teman-teman melalui media sosial, aplikasi pesan, atau cetak. Elvan juga bisa menggunakan fitur sebagai
tautan dari Canva. Dengan menerapkan keempat pilar berpikir komputasional ini, Elvan dapat membuat jadwal pelajaran yang tidak hanya memenuhi permintaan guru, tetapi juga efektif membantu dirinya dan teman-temannya untuk lebih terorganisir. Sudah? Sudah. Oke, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya sudah. Ya, silakan. Damelia. Coba buatkan contoh algoritma lainnya. Ya. Silakan jawab kelompok 4. Contoh algoritma atau langkah-langkah cara membuat apa? Kalau tadi ada contohnya membuat mie instan. Nah, atau memasak mie instan. Ini kamu apa contohnya kira-kira? Nasi goreng. Iya, berarti contoh algoritma atau langkah-langkah membuat nasi goreng. Sebutkan langkah-langkahnya. Bahan-bahan yang diperlukan: 3 piring nasi dingin, Iya. 1 butir telur, 5-7 butir bakso, iris-iris bisa diganti ayam atau protein lain. Minyak goreng untuk menumis secukupnya. 1 sendok makan gula, 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok kaldu jamur, kecap manis secukupnya. Oke. Nah, mungkin kita semua pasti sering ataupun kalian pernah masak nasi goreng kan? Nah, itu yang kalian lakukan itu adalah salah satu pilar berpikir komputasional, merupakan yang dinamakan algoritma atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis. Nah, bagaimana kelompok 2? 1? Sudah jelas? Nah, ya silakan dulu. Ya, terima kasih kepada meskipun pembelajaran coding ini terdengar baru ataupun baru diterapkan, tapi kita sudah sering melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya tadi, cara membuat mie instan, cara membuat nasi goreng, kan sudah menerapkan yang namanya algoritma atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis. Nah, paham? Paham, Bu. Nah, kita ice breaking dulu ya. Oke, fokus. Ini melatih konsentrasi. Nah, setelah itu kita akan kuis. Oke? Baik. Konsentrasi. Mana Ibu ya? Nah, kalau Ibu bilang dog, kalian bilang dog. Kalau Ibu bilang bom, kalian bilang ya kan? Kalau Ibu bilang dog, gak kena. Oke. Tapi Ibu agak cepat nanti bilangnya ini ya. Jadi fokus, melatih konsentrasi. Oke, bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Dog. Bom. Dog. Oke, ini agak lebih cepat lagi Bu ya. Oke, Ibu agak lebih cepat. Konsentrasi. Dog. Bom. Sekali lagi ya. Bom. Dog. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan membuat kuis. Nah, kuis ini bertujuan untuk mengetahui apakah kalian paham tentang materi yang Ibu sampaikan ini ya. Buat kuisis dari Google Chrome. Atau Ibu bagi linknya? Bagi aja. Waktunya berapa menit kita sepakati? 15 menit ya, 20 soal 15 menit.
pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Eliza. Berpikir komputasional terdiri dari 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat pilar tersebut dapat membantu kita memecahkan masalah apapun secara efisien. Ya, bagus sekali ya. Nah, berpikir komputasional itu dapat membantu kita untuk memecahkan permasalahan, menemukan kesamaan, atau menyaring hal-hal yang tidak penting atau yang tidak relevan, dan kemudian membuat langkah-langkah sederhana. Itulah yang dinamakan 4 pilar berpikir komputasional. Oke, nah, baik. Bagaimana perasaan kalian setelah memberikan materi tentang berpikir komputasional ini? Rozila dulu. Silakan Rozi, bagaimana perasaan kamu? Seru, Bu. Seru. Di mananya serunya? Pas di apa tadi, Bu? Di mana? Breakingnya, Bu. Ice breaking. Bagaimana menurutmu Elvan? Sangat menarik. Sangat menarik ya? Ya, Bu. Iya, sangat menarik ya kan? Apa inspirasi kalian setelah Ibu berikan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Inspirasi baru yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu saya dapat mempelajari cara membuat jadwal pelajaran dengan menggunakan Canva yang sebelumnya belum saya ketahui ataupun belum saya Terapkan ya? gunakan. Iya. Nah, sudah pernah membuat algoritma menggunakan Canva? Belum kan? Baru ini kan? Ya. Itulah kalian, berarti hari ini kalian mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah kalian lakukan, ya kan? Mungkin itu saja materi kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Marilah sama-sama